Jadikanlah diri kita ini mengalir seperti air, tapi kita tidak pernah terbawa oleh arus air. Ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu tasawuf dan sebagainya, itu hanya pengantar saja. Yang pasti kau akan melihat satu keindahan yang tidak mungkin digambarkan oleh bahasa apapun. Sekarang zaman sudah canggih, teman-teman. Kita bisa berbagi wawasan dimanapun sahabat-sahabatku semua sekarang berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita sama-sama saling berbagi pengetahuan, saling mengingatkan, saling mengisi, saling mengasah, dan saling mengasuh. Jaga persatuan yang paling perutama, kesatuan dan persatuan di dalam wadah yang utuh. Bila mana untuk menjaga kesatuan dan persatuan itu, kalau kita jaga di dalam wadah yang utuh tanpa terbagi sedikit pun, maka insya Allah kita, kesatuan dan persatuan kita akan langgeng sampai akhir hayat nanti, seperti simbolnya para wali songo, di mana di antara mereka tidak terjadi perpecahan. Pergesekan tentu akan ada, tapi sangat tipis dan sangat sedikit. Seperti mereka tidak pernah bercerai-berai, tapi ada satu di antara mereka, itu pun bukan cerai-berai, tapi itu adalah salah satu simbol rahasia yang nanti kita akan kupas kalau sempat waktunya. Kenapa di antara 9 para wali itu ada satu yang nyeleneh, nanti kita kupas. Tapi sesungguhnya bukanlah 9, aslinya adalah 10, karena tetap 9 secara lahiriah, sifat dia yang maha dahir, dan tetap diselipkan satu, dia yang maha gaib, teman-teman. Jadi ada baiknya kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain dan bisa saling mengingatkan di antara kita, teman-teman. Saya hanya manusia biasa yang masih harus banyak belajar dan masih banyak salahnya. Tidak perlu berlama-lama, kita dengarkan saja video beliau yang satu ini. Ada 3 persoalan yang menyebabkan orang bisa merasakan manisnya keimanan itu. Ada 3 persoalan yang mendorong orang menjadi seorang bisa merasakan manisnya iman. 1, ketika dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Selain itu nggak ada deh yang melebihi. Ya kan begitu. Dan kalaupun dia mencintai siapapun, semuanya berdasarkan, bersumber pada cintanya kepada Allah. Dan juga dia membenci kekufuran, takut kembali kepada dirinya, seperti dia membenci, takut kepada neraka. Itu hal yang semacam itu kan hal-hal yang sesungguhnya bisa dijangkau oleh semua orang. Ya artinya gini, siapa sih yang bisa mencintai Allah dan Rasulnya? Saya tanya, kamu sudah pernah cinta Allah belum? Saya kira itu 3, 1 saja cukup sebetulnya. Sebetulnya 1 saja cukup. Cinta kepada Allah. Nantinya kepada Rasulnya, kepada makhluknya, kepada semua alam semesta, itu akan menjadi satu manifestasi yang pasti dari cinta kepada Allah, termasuk menjaga lingkungan, pencemaran udara dan sebagainya. Ya kan, karena cinta dia kepada Allah, dia tidak akan suka melihat orang yang merusak alam ini. Tunggu sebentar, teman-teman. Maksudnya beliau seperti ini mungkin ya, dalam opini saya. Kembali lagi, kita harus berada di wadah yang utuh. Pada saat kita mencintai Allah, sudah barang pasti kita akan mencintai para nabi. Sudah barang pasti kita akan mencintai para nabi, kita akan mencintai para rasul. Itu sudah pasti, teman-teman. Kalau kita mencintai Allah, kita pasti mencintai para nabi, kita pasti mencintai para rasul, bahkan kita pasti mencintai alam ini serta seisinya. Itu karena kita berada di wadah yang utuh, teman-teman. Ini menurut hemat saya. Kita lanjutkan. Mas Gusola dikawin sih. Di lautan aja Allah tuh sudah betapa hebatnya untuk membendung pantai supaya jangan abrasi. Oleh Allah ditanami mangrove yang akarnya tuh cabang menyabang kan begitu, bergelantung sehingga bisa menahan abrasi. Dibabat oleh manusia, dijadikan empang, ya habis. Ya kan gitu. Kalau kita sudah mencintai Allah, kita mencintai semuanya. Sampai transandental cintanya itu. Bukan hanya kepada manusia, binatang pun dia cinta.
Mung sayangnya organisasi kasih sayang binatang itu adanya di Eropa, bukan di negara Islam. Yang menjadi pimpinannya Brigitte Bardot, bintang film Perancis dulu itu. Iya, yang melawan kera-kera dijadikan eksperimen di Amerika, demo mereka. Ini binatang kita harus kasihan dong, masa kera di eksperimen dipotongin kepalanya, diseset-seset gitu, gimana sih, nggak punya peri kebinatangan. Kalau kita memang sudah mencintai Allah, pasti kita tidak akan membenci siapapun, sekalipun beragama lain. Kenapa? Bagaimana bikinannya Allah kok? Masa kita cinta sama Allah tidak cinta pada bikinannya? Ya kalau kamu masih membenci orang Kristen, berarti kamu belum cinta Allah dong berarti. Oh, sebentar teman-teman. Sudah jelaskan? Kalau kita berada di wadah yang utuh, sudah pasti kita akan masuk ke mana-mana, ke bagian-bagian dengan membawa kasih sayang. Dengan membawa kasih sayang. Jadi mustahil orang itu mencintai yang maha kuasa. Mustahil orang itu mencintai yang maha kuasa kalau dia berada di bagian, teman-teman. Mustahil dia mencintai maha kuasa. Justru dampak yang terlihat di dalam perilaku kehidupannya, dia akan banyak membenci orang lain, membenci agama lain, membenci ajaran lain, membenci pemikiran lain, membenci pendapat orang lain. Banyak sekali teman-teman. Itu sudah satu ciri yang khas sekali, bahwasanya orang itu sesungguhnya berpura-pura untuk mencintai yang maha kuasa. Mungkin mereka menyebut bahas tentang yang maha kuasa, mungkin mereka berkata di dalam mulutnya, tapi bagi orang-orang yang sudah memahami, bagi orang-orang yang sudah mengerti kematangan, bagi orang-orang yang sudah matang di dalam berpikirnya, ya mereka hanya tertawa. Mereka tahu kok, orang yang betul-betul cinta kepada yang maha kuasa, pertama dia sudah berada di wadah yang utuh. Kenapa dia berada di wadah yang utuh? Di wadah yang utuh itulah dia bisa masuk ke dalam tiap-tiap bagian. Nah, disinilah beruntungnya. Salah satunya keuntungannya ada dampaknya, bahwasanya orang itu sudah berada di wadah yang utuh tanpa terbagi sedikit pun. Wadah yang utuh itu di mana? Salah satu secara lahiriahnya adalah di dalam keimanan kita, di dalam hati, teman-teman. Nah, ini yang menjadikan selama ini banyak yang saya lihat di luar sana, kehidupan itu terjadinya percekcokan, terjadinya perdebatan, terjadinya perbedaan, bahkan terjadinya sampai peperangan, karena mereka memaksakan dirinya atas kebenaran menurut mereka, sedangkan mereka berada di wadah bagian. Kita lanjutkan. Nah, ya kan, jadi ujung-ujungnya gimana? Orang ngasih minum anjing aja Allah berterima kasih kok. Apalagi ngasih makan orang Kristen sebagai manusia, makhluk Allah. Gimana lagi? Ya kalau kita jemaahkan ke sana kan menjadi lebih luas lagi. Kalau dia mencintai binatang, ya karena cinta pada Allah. Padahal itu, wa idza habba syai'an, bukan tadi itu. Kalau dia mencintai sesuatu berarti adalah bersumber dari cinta kepada Allah juga. Kalau kita sudah hubbullah itu matang, ketika kita berbuat baik kepada siapapun, adalah karena kita ingin berbuat baik kepada Allah kok. Kalau kita masih mengharapkan imbalan dari orang yang kita baiki, berarti kita belum berbuat baik untuk Allah. Kalau kita betul-betul sudah mencintai Allah, kita nggak akan hitung ngijir. Itu kita terjemahkan kepada Allah wa Rasulullah itu. Kenapa Rasul disebutkan? Karena itu ada otoritas dari Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu kan otoritasnya. Kalau kamu mengklaim cinta Allah, ikut aku dong. Gitu kan gitu. Karena bagaimanapun Rasul itu kan sebagai kurir, sebagai jubir kan gitu. Lalu bagaimana kita bisa mencintai yang maha kuasa, teman-teman? Ya kalau kita tidak bisa melatih dan tidak mau melatih diri selagi kita hidup, ya bagaimana bisa tumbuh? Bukankah tumbuhnya kecintaan kepada yang maha kuasa itu pada saat seperti kita menanam bibit padi ataupun bibit biji apa, kita tanam dulu. Setelah kita menanam, makin lambat laun akan tumbuh subur. Nah, bagaimana dengan untuk supaya pupuknya biar lebih subur? Ya kita pupuk selalu dengan sifat-sifat ketuhanan, dengan sifat-sifat kebaikan, bukan dengan sifat-sifat manusiawi. Ya kalau kita pupuk dengan sifat manusiawi, ya hancur-hancur juga, ya mati-mati juga bibitnya itu sendiri, teman-teman. Jadi
seperti kita itu menanam satu bibit di dalam. Pada saat kita belajar melatih diri mencintai Yang Maha Kuasa, maka kosongkanlah segala sesuatu urusan duniawi yang ada di dalam hati, maka kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, dari Allah kepada Allah dan untuk Allah semua. Pada saat kita melakukan sesuatu, mensifati sesuatu, mendengar sesuatu, melihat sesuatu, berpikir sesuatu, merasakan sesuatu, kita melatih itu teman-teman, sehingga lambat laun akan tumbuh. Setelah tumbuh, barulah kita bisa merasakan begitu keindahannya. Setelah tumbuh sampai begitu matang dan bisa dipanen, baru kita bisa merasakan manisnya buah itu sendiri. Kita lanjutkan teman-teman. Yang menghantarkan kita menolakkan Rasulnya juga, ya kita harus taat juga pada Rasulullah. Jadi memang apakah itu satu paket? Bisa satu paket oleh Rasulnya, atau 2 paket. Beda-beda paketnya. Cinta Allah dan cinta Rasul berbeda. Jelas berbeda kan? Allah sebagai Tuhan, Rasul sebagai manusia kan gitu. Jadi cintanya itu kan berbeda. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul berbeda. Dengarkan. Cintamu kepada negara sama dengan cintamu kepada cewek, ya lain. Cintamu kepada anak, cintamu kepada istri, sama enggak? Lain. Formulanya berbeda. Kalau cinta kepada istri masih ada imbalan. Kita pengen dilayani, kita kepengen istri masak untuk kita, kalau kita pengen di PJT. Kalau kepada anak lebih tinggi cintanya, kita berkorban segala-galanya untuk anak, ya kan begitu. Kalau cinta pada Allah itu apa ujungnya? Fana. Di penghujungnya adalah fana. Tapi cinta kepada Rasul adalah ketaatan, ya kan? Secara total. Nah, orang yang mampu totalitas kepada Rasul itu adalah Abu Bakar. Jarang bahasane ngomong durung mingkem gak mesti iya dengan Abu Bakar mah. Bulannya dikasih juga kan as-siddiq, selalu iya. Potong sebentar teman-teman. Abu Bakar, orang yang paling taat itu pada saat bersama Kanjeng Nabi adalah Abu Bakar. Nah, ini satu rekomendasi teman-teman. Pelajari tentang bagaimana Abu Bakar taatnya Abu Bakar kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bisa menjadi rekomendasi buat wawasan kita untuk jauh lebih luas, jauh lebih dalam dan jauh lebih tinggi. Kita mengembangkan satu pola pikir kita ini sehingga kita bisa mengambil satu pelajaran yang sangat luar biasa, yang dirasakan oleh Umar itu sendiri, yang dipikirkan oleh Umar itu sendiri, teman-teman. Kita lanjutkan. Enggak ada bilang tidak tuh. Iya sudah. Oke, siap. Durung mingkem usia dingin ini. Makanya Abu Bakar as-siddiq. Ya kalau tadi kan masih nyongan, Mas. Iya nyongan deh. Aneh nyongan kan enggak. Aduh, kakek nyongan. Itu. Nah, ketika cinta kita kepada sesama makhluk juga formulanya berbeda. Cinta kita kepada sesama muslim dan cinta kita kepada yang non muslim juga berbeda. Iya enggak? Kamu ada rasa benci enggak kepada pelacur-pelacur? No. Kalau ada orang yang enggak sholat sih, ada benci enggak kamu? Ya udah. Enggak usah dibenci lah. Belum tentu. Kira mungkin itu sajalah, bahwa ujung-ujungnya mah kesimpulan terakhirnya bahwa sifat-sifat Allah yang tadi setelah kita uraikan itu semuanya al-zahir wal batin, al-awwal wal akhir dan sebagainya, itu sesungguhnya hanya sebagai pengantar saja menuju kepada pemahaman tentang ketuhanan yang benar. Dan nanti ketika engkau mencapai tingkatan al-wasilin yang sudah sampai kepada pemahaman sebenarnya, itu semuanya direvisi semua itu. Bukan begitu caranya. Ternyata berbeda. Iya. Seperti kamu membaca basic info tentang Belanda. Karena mau tulis sana jadi negara ini Madura, Dam, Rotterdam, Amsterdam, ini segala macam. Iya kan? Tebal ini bukunya. Begitu kamu masuk ke sana, ternyata jauh berbeda apa yang diterangkan dalam buku itu kan. Pernah naik haji? Kayak apa kabeh latihan? Oh, begitu sana, makin gampang barang. Iya kan? Ya begitulah kira-kira. Tetapi ketika engkau itu melalui pengantar ini, ya tetap harus kau lalui. Bagaimanapun juga, pengantar ini harus dilalui.
ya ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu segala macam kan begitu, akidah segala macam yang Maturidi, Asy'ari, Qadariyah, Jabariyah itu perlu juga dipelajari. Tapi nanti ketika engkau sudah paham, sejin kabeh kia. Nah, itulah kira-kira kita panggilan kepada Allah melalui belajar ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu tasawuf dan sebagainya. Itu hanya pengantar saja. Yang pasti kau akan melihat satu keindahan yang tidak mungkin digambarkan oleh bahasa apapun. Ya, assalamualaikum. Satu poin lagi teman-teman kita dapatkan ya, bahwasanya syariat, tarekat, hakikat, marifat itu wajib kita lalui. Wajib, sangat wajib untuk kita lalui sebagai dasar perjalanan kita menuju kepada sesuatu pengetahuan tentang ketuhanan yang sesungguhnya, yang benar. Setelah kita masuk ke dalam sesuatu ilmu pengetahuan tentang ketuhanan yang sesungguhnya, maka disitulah kita akan betul-betul bisa merasakan, bisa memikirkan sesuatu yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, yang hak, kalau bahasa utuhnya yang hak. Jadi jangan pernah memisahkan bagian-bagian apapun, karena jadikanlah diri kita ini mengalir seperti air, tapi kita tidak pernah terbawa oleh arus air. Tapi mengalirlah seperti air, kita selalu mengalir di dalam setiap warna-warni kehidupan apapun itu teman-teman, karena di situ terletak bahwasanya Dia yang maha meliputi. Karena kita tidak pernah melihat arus yang terbawa dengan arus airnya, tapi kita mengalir dengan airnya teman-teman. Mudah-mudahan bahasa-bahasa kita bisa dipahamin, bisa dimengerti, dan mohon maaf bila ada kata-kata saya yang sedikit membingungkan atau yang membuat Anda tidak mengerti, karena kebodohan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Yang Maha Kuasa. Bila mana ada salah kata dan perbuatan, saya memohon maaf lahir dan batin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.